Tes, tes, tes. Cek. Suara saya masuk di Zoom. Masuk, Pak. Mohon ada yang mencoba bersuara dari Zoom. Ada? Ada, Pak. Oh, bisa ya? Ada, Pak. Makasih, Jensen. Tes, tes. Cek lagi. Aman? Terdengar, Aman, Pak. Pak. Terdengar, Pak. Oke, makasih Terdengar, Pak. Dava. Makasih semua. Oke, yang 10 online. Berarti yang 10 kita presensi hybrid. Iya, Pak. Oke, silakan. Untuk TPB 10 menggunakan scan QR berikut. Ya, ini udah connect ke TPB 10. Sudah ada yang merespon. Sudah. Oke. Berarti saya dengarnya dari situ ya. Saya mendengar mahasiswa dari Zoom di situ. Oke, sip. Oke, saya kira udah, materi juga udah. Mas di mana? Oh, 6, bukan 9. Iya, tadi saya ke situ, kosong. Oke. Keliling. Enggak apa, sip. Sip, aman. Boleh dipilih kan? Bisa ke saya atau ke sana ya? Ini ya. Oke. Sip, aman. Ya. Iya deh, boleh. Dibesarin lagi. Tolong ada yang bersuara dari Zoom. Silakan. Yang dari Zoom, tolong. Ada yang bersuara? Tes. Ya, Ahmad. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Ahmad. Kalau yang tidak bisa pakai pocket, bagaimana ya, Pak, presensinya? Nanti saya presensikan manual. Saya akan panggil namanya. Nggak usah khawatir ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke. Biar yang di Zoom bisa kelihatan juga. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang bisa berjumpa secara fisik ya. Bagi yang di Zoom nanti mudah-mudahan pekan depan ya, gantian. Nah, jadi presensinya berarti TPB 9 ya.
Nih 9. Presensinya tulis. Tulis, nggak perlu scan QR. Kalau scan QR-nya untuk TPB 10. Baik, jadi selama 1 semester ke depan, kalian akan bersama saya belajar matematika dasar 2. Dan perkenalkan, nama saya Rifki Ikhwanuddin. Biasa dipanggil Pak Rifki, boleh. Saya asalnya dari Malang, Jawa Timur. Mungkin ada yang pernah ke Malang? Ada? Belum? Wah, belum ada. Ini ada yang dari apa? Bandar Lampung pasti ya. Bandar Lampung? Ada, Pak. Oke. Provinsi Lampung? Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat. Ya. Di Zoom juga ya, boleh angkat tangan. Yang di Zoom raise hand, pakai reaction raise hand. Terus yang dari bukan Lampung tapi Sumatera. Palembang, wah banyak. Sumatera Utara ya, banyak ya. Mana? Sumatera Barat, ya. Aceh, ada Aceh nggak? Aceh? Yang resen itu di Zoom dari mana? Hilang dia, kabur. Ya, saya belum pernah ketemu Aceh ya, belum pernah ketemu Aceh. Nggak tahu kenapa, jauh kali ya dari ke Lampung ya. Kalau Sumatera Barat berapa jam? Hari ya? 4 hari? 4 hari ya, darat ya. Iya. Hah? 24 jam? Itu cepat berarti? Cepat ya? Kalau yang Jawa, ada yang Jawa nggak? Banten. Banten dulu deh, Banten. Oh, Banten. Mana? Mana? Sorry. Oh, Bogor. Jawa Barat. Jawa Barat ya, Jawa Barat. Belum Jakarta nih, belum Jakarta. Jawa Barat dulu. Oke. Yang Jakarta, DKI Jakarta. Oke. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jauh ya. Jawa Timur nggak ada ya. Nggak ada. Ada yang belum yang saya sebutkan? Dari mana? Oh, Kalimantan Barat. Jauh juga. Nggak ke ITK. Tapi orang tua ada keluarga di Sumatera. Oh, ada. Ya. Oke. Jadi kita beragam ya, asalnya beragam. Nanti yang di Zoom kita kenalan lagi aja minggu depan, nggak apa-apa lagi. Saya pengen tahu kalian dari mana asalnya. Kalau saya dari Malang, saya lahirnya nggak di Malang sih, di Madiun, di Magetan. Terus sekolah di Malang dari SD, dari TK lah, TK kecil sampai SMA di Malang. Terus S1-nya di Teknik Fisika UGM. Jadi saya UGM angkatan 2009. 2009 tuh kalian udah sekolah ya? Nah, ya kelas 1. Kok beda-beda? Ada yang TK, ada yang SD. Ya, terus saya lanjut dapat beasiswa LPDP S2 di ITB, Teknik Fisika juga. Nah, pas saya lulus, saya tahu di ITERA ini baru berdiri gitu, 2018. Jadi saya di dosen di ITERA 2018. Berarti sudah 5 tahunan ya, 5 tahun. Oke, dan saya sudah menikah, punya 1 putri. Hah? Apa? Kenapa? Iya. Terus apa? Apalagi? Ini semester terakhir saya di TPB karena mohon doanya saya Oktober mau S3 ke UK. Mudah-mudahan lancar. Ya, amin. Oke. Jadi apa? Mungkin nggak akan ketemu lagi ya? Ya iyalah. Mungkin bisa ketemu kalau kalian nyusul S2 ke UK. Amin ya. Amin lah.
Ada yang sudah kepingin IISMA nggak nih? IISMA. Nggak tahu ya IISMA apa. Program MBKM, pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Syaratnya IELTS 6,5 atau 6, IELTS 6. Syaratnya IELTS 6. Nah, itu kapan bisa dilakukan? Semester 4, semester 6. 456 lah, 456. Nah, itu nanti kalian mumpung masih semester 2, yang di Zoom juga ya, tolong dipersiapkan bagi yang mau. Tapi saya kira itu opportunity atau kesempatan di mana kita bisa dibiayai 6 bulan di luar negeri. Ya, itu kan ada banyak program MBKM. Ini yang saya perhatikan mahasiswa itu suka ikut magang-magang gitu kan. Ikut magang. Coba tanya kakak kelas kalian. Ini dari prodi mana aja? Saya belum cek presensi. Biomedis? Fisika? Teknik? Geo? Teknik fisika? Oh, teknik fisika. Oh, teknik fisika. Teknik elektro, terus teknik sipil dan teknik sistem energi. Oh, berarti rumpun JTIF ya? Ya. Seluruh prodi tadi itu adalah anaknya teknik fisika sebetulnya. Jadi teknik biomedis itu hanya pecahan ya dari teknik fisika. Aslinya pengetahuan ilmu-ilmunya itu induknya teknik fisika. Kalau teknik elektro enggak, dia memang tua, memang prodi tua. Prodi yang kakek nenek lah itu. Udah tua sekali. Terus apalagi? Teknik sistem energi. Nah, itu jelas tuh. Kaprodinya aja itu dosen saya di teknik fisika ITB ya. Pak siapa? Pak FX Nugroho. Tapi udah ganti. Kaprodinya TSC siapa sekarang? Siapa? Oh, Pak Ilham. Ya, jadi dosen ITERA. Pak Ilham. Yang lagi S3 Pak TSE itu Pak Koko. Beliau S2 ITB, S3 ITB. Itu TSE. Ya. Terus apa lagi? Tadi ke prodi. Sebelum bicara prodi apa ya? Saya lupa. IISMA beasiswa. Jadi magang itu kalian tuh milihnya magang yang tanggung, Permatasari gitu. Magang itu yang offline gitu loh, yang pengalaman fisik gitu loh. Jangan online gitu. Pengalaman kok online gitu. Apa bedanya sama di ITERA? ITERA juga online gitu. Pilih yang berbeda. Magang di perusahaan, di industri, di perusahaan konsultan, itu manfaatkan 4 bulan, 2 bulan gitu. Jadi dapat SKS-nya utuh, 20 SKS penuh gitu, bukan SKS sedikit. Jadi kalau kita mau niat MBKM itu harus maksimal. Jangan setengah-setengah. Maksudnya cuma ngambil berapa SKS, 10 SKS gitu. Itu tanggung banget. Berarti kalian punya utang 10 SKS, sisanya ngambil mata kuliah prodi. Nah, itu harus berat. Rasanya berat karena satu sisi magang, satu sisi ngambil kuliah di prodi. Gitu. Itu nggak maksimal. Kalau kita mau mundur kuliah sekalian, karena mata kuliah semester 6 itu adalah mata kuliah inti. Teknik fisika semester 6 itu mengambil mata kuliah inti. Skip semester 6, ya sudah. Nanti tugas akhirnya akan mundur. Karena dia nggak dapat mata kuliah yang diperlukan untuk lulus tugas akhir. Gitu. Nanti tolong cek di prodinya masing-masing. Karena saya teknik fisika, saya bisa katakan kalian rugi kalau MBKM semester 6, semester 7, tapi nggak ngambil MBKM yang wah. MBKM itu harus wah. Kuliah itu di ITB gitu. Ada kan pertukaran ke ITB? Ada. Cuma ya kita nggak dapat seleksinya ITB. Pasti diterima. Tapi ingat, materi dan nilainya adalah nilai ITB. Jadi kalau merasa di ITERA ini, wah gampang Pak ITERA Pak. TPB A semua gitu kan. Nah, dosen teknik fisika, Pak Tio, beliau tinggal di Endro Suratmen, di kontrakan itu. Tapi kamarnya itu apa ya, dekat sama mahasiswa gitu. Mahasiswa TPB mengeluh gitu. Wah, susah ya TPB gitu. Nilainya susah lah pokoknya. Mata pelajarannya atau kuliahnya itu materinya berat. Gitu. Tahun depan pindah ITB aja lah gitu.
Ini gimana maksudnya, konsepnya apa gitu kan. Kita itu milih yang lebih mudah gitu, bukan lebih sulit gitu kan. Tapi kalau PD nggak apa-apa. Tapi jangan salah, di ITB juga mengeluh itu natural ya, manusiawi. Jadi anak ITB juga mengeluh dengan TPB ITB. Nilainya juga D gitu. Jadi itu umum di mana-mana seperti itu. Karena ada banyak kendala ya, terutama online misalkan. Itu mungkin merasa kalian tidak maksimal belajar di situ. Tapi itulah TPB. TPB itu sayangnya kalau kita pahami sistemnya, kalian harus lulus. Nggak bisa diulang. Jadi nanti lulus, masuk semester 3, udah lupakan itu. Apapun TPB, ya silakanlah gitu. Yang kasihan kan kalau misalkan prodinya bukan klaster A. Kalau kalian semuanya klaster A, 4 SKS. Kalau yang di mana? Biologi, DKV, arsitektur lanskap, itu klasternya bisa B atau C atau D bahkan, atau E klasternya. Maksudnya apa? Porsi matematika dasar itu bukan 4 SKS, tapi bisa 2 SKS. Gitu. Jadi dikurangi. Karena tuntutan dari prodinya tidak terlalu memerlukan matematika yang mendalam. Berbeda dengan yang 4 SKS. Karena setelah ini kalian semester 3 pasti ngambil matematika lanjut atau matematika komputasi dan teknik. Matkomtek gitu. Itu tergantung nama mata kuliahnya apa, yang jelas lanjut ke arah numerik dan simulasi. Oke. Jadi TPB ini adalah step yang harus kalian lakukan, yang harus kalian lulus minimal TPB IP-nya 2 ya. 2 kan? 2 ya. 2. Nilai D itu 1. Nilai C itu 2. Jadi ya minimal C lah. Dan nggak apa-apa C, saya juga C kok. Maksudnya Matdas, saya dulu di UGM nggak ada sistem TPB. Namanya mata kuliah biasa. Jadi masuk semester 1 dapat istilahnya kalkulus 1, kalkulus 2 gitu. Lalu matematika teknik 1, matematika teknik 2. Jadi 4 kali belajar matematika. Sama di sini juga Matdas 1, Matdas 2. Nanti di prodi kalian masing-masing, biomedis, elektro, teknik fisika, TSE sama, ada matematika teknik 1 dan 2. Sama. Tetapi bedanya, saya nggak ada TPB, jadi ada kakak kelas atau teman seangkatan saya yang mengulang matematika kalkulus 1 atau 2. Tapi saya ya udahlah, biarin aja gitu kan, C gitu. Nggak terlalu gimana gitu. Dan apa ya? IP itu ya begitulah. Dia itu menang di administrasi. Fungsi satu-satunya IP adalah untuk scanning lamaran pekerjaan. Jadi kalau ada sebuah posisi pekerjaan, sebenarnya perlu hati-hati. Tidak semua IP sempurna itu diinginkan oleh industri. Karena orang-orang yang ber-IP 4 itu adalah orang yang sulit dibentuk. Karena pintar. Coba yang IP-nya kecil, disuruh apa aja mau nggak? Besok Anda kerja, besok Anda masuk kerja, lakukan ini gitu. Mau nggak? Mau lah ya. Udah IP kecil nggak sadar diri. Ya, ya itu bedanya ya. Kalau IP 4 gitu kan, besok kamu masuk gitu, terus nanti tugasnya tidak melakukan yang tugas semestinya, misalkan disuruh bersih-bersih apa, ngelap-ngelap apa, atau ngatur berkas-berkas gitu. IP 4 sempurna kok ngurusi kayak gini gitu. Jadinya kan beda ya. Egonya tinggi. Makanya kalau terserah unmute itu. Ya. kalau IP tinggi itu biasanya nggak di industri, tetapi melanjutkan studi S2, S3 gitu. Boleh lompat ya, S1 boleh lompat S3, boleh. Boleh. Kalian tahu ketua jurusan kita? Siapa? Wah, parah. Ketua jurusannya nggak tahu. JTPI siapa? Hah? Kajur JTPI. Pak Hadi. Pak Hadi Teguh, nggak tahu juga. Pak Hadi Teguh Yudhistira. Nanti pasti kalian tahu. Karena
perlu apa? Perlu minta surat KP, surat TA, minta izin magang, pasti ke jurusan. Pak Hadi itu S1 TF ITB, Teknik Fisika ITB. Sekarang dosen teknik mesin di ITERA. Itu nggak S2, langsung S3 di Korea Selatan. Gitu. Ya bisa, pinter. Bisa aja ya. Atau teman saya itu juga ada di teknik elektro UGM. Itu lanjut S3 King's College London, UK. Bisa, tanpa perlu S2. Ya ciri-cirinya itu IP-nya bagus, cum laude gitu. Biasanya dari situ. Tapi ya sekali lagi nggak semua kita sesempurna itu. Ya secukupnya 3, berapa lah sepantasnya gitu. Saya kira nggak perlu terlalu stres dengan nilai. Yang penting kalian mengikuti proses belajarnya. Gitu. Oke, sambil jalan presensi tertulis. Terus hari ini kita tadi sudah perkenalan. Belum masuk Google Classroom ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang semoga pakai Telegram. Ada yang pakai Telegram? Ada ya? Ada, Oh Pak. ya, bagaimana menghubungi saya? Saya itu suka dihubungi pada jam kerja. Kalau saya dihubungi di luar jam kerja, saya nggak balas. Dan kalau saya nggak balas, paling saya cuma baca, terus saya lupa. Nah, jadi mending lebih baik agar saya balas, kirim pesan saat jam kerja. Biar langsung saya balas, gitu. Biar saya nggak lupa. Terus kalian bisa menghubungi saya lewat email. Email saya itu kecil sekali itu slide-nya. Di mana ya? Sini kali ya. Insert text box. Oke, silakan mencatat. Saya bisa dihubungi di email tersebut dan di Telegram alamat @ikhwanuddin. Biasanya kalian nanti baru menghubungi saya ketika transparansi nilai. Ya, nggak usah khawatir, kalau sama saya pasti transparan. Tinggal kalian ada nilainya atau enggak gitu kan. Jangan sampai misalkan ada tugas tidak mengumpulkan. Ada apa? Ada kuis tidak mengerjakan, tidak hadir gitu. Nah, itu tolong jangan sampai skip. Ada kuis terstruktur tiap pekan, tolong diikuti yang ada di e-learning kuliah ITERA. Gitu. Ya, jadi saya bisa dihubungi pada jam kerja agar saya tidak lupa harus membalasnya. Oke, saya nggak bisa mengendalikan dari jauh, jadi saya duduk. Fungsi transenden materi kita hari ini. Silakan nanti disimpan dulu pertanyaannya kalau ada tentang, oh ya ada kontrak kuliah ya. Saya lupa ada kontrak kuliah. Sorry. Kontrak kuliah. Kontrak kuliah itu intinya adalah kita menyepakati bahwa belum ada.
Oke, minggu depan aja lah ya, kontrak kuliah. Prinsipnya adalah kontrak kuliah itu nanti kita menyepakati ada persentase komponen penilaian. Di mana komponen penilaian itu adalah kekuatan kalian untuk memahami dari mana saya akan menilai kalian. Ada UTS berapa persen? Kalau nggak salah Madas kemarin 30%. UTS 30%, UAS 30%. Jadi itu udah 60%. 40% sisanya itu adalah bantuan dari kuis terstruktur dan tugas. Kalau ada. Atau kuis yang biasa. Nah itu jadi tolong dipahami ada sumber-sumber penilaian. Mau UTS-nya, kalau UTS-nya udah sadar nanti akan kecil, ya tolong tugas dan kuis itu jangan sampai skip. Kuis terstruktur, jangan sampai skip hari. Harusnya misalkan kuis terstruktur itu hari Sabtu apa ya? Akhir pekan gitu misalkan. Itu tolong dipasang di kalender. Kalau saya tuh punya Google Calendar. Jadi Google Calendar itu nanti akan bikin reminder ke saya. Pengingat bahwa saya harus melakukan apa, dan apa. Nah itu tolong dicoba. Ada yang sudah terbiasa menggunakan Google Calendar? Belum ya? Bisa dicoba menggunakan Google Calendar. Misalkan jadwal ini. Mungkin kalian masih menulis di kertas? Seperti itu kah? Ditempel di meja belajar? Matematika dasar, GK, 202 gitu? Jam berapa sampai jam berapa? Nah, coba dilatih, dipindahkan dari mading tempelan meja belajar ke HP. Ada aplikasi kalender, Google Calendar. Itu akan sangat membantu kita. Dan kalian akan bisa memetakan seberapa sibuk kalian semester ini. Berapa SKS TPB sekarang? 19. 19. Oke. Ingat, rasionalisasi 19 SKS itu adalah dalam satu pekan, kalian melakukan 19 dikalikan 3 jam. Jadi kalau gampangnya 20 lah, jangan 19. 20 dikali 3, 60 jam. Berarti ada 60 jam agenda kalian untuk belajar. Dari Senin sampai Minggu, Senin sampai Jumat kuliah, Sabtu Minggu istirahat. Berarti ada 5 hari. Kalau ada 5 hari, berarti 60 dibagi 5. Jawabannya adalah 12. Jadi 12 jam belajar per hari. Senin sampai Jumat. Kok banyak Pak? Gitu. Bahkan itu melebihi dari jam kerja karyawan. Jam kerja karyawan 8 jam per hari. Kerja. Kalau kita belajar. Kalau Anda belajar. Saya juga sih. Jangan salah. Dosen mengampu mata kuliah 4 SKS. Artinya saya berada di kelas ini 4 SKS, 4 jam. Lalu saya mempersiapkan bahan-bahan perkuliahan 4 jam. Dan saya mengkoreksi hasil tugas belajar kalian 4 jam. Terakumulasi dari 14 pertemuan. Sama banyaknya. Ya, sama. Dosen punya tanggung jawab, mahasiswa juga punya. Yang tidak berimbang kalau saya berusaha, kalian kurang berusaha. Gitu. Jadi 60 jam dalam 5 hari, 12 jam dalam 1 hari. Kalau misalkan kalian memulai hari dari jam 7, misalkan bangun pagi jam 5, jam 6 gitu, jam 7 sudah mulai belajar, buka-buka sedikit catatan, jam 8 ke kampus. Nah, berarti mengakhiri belajarnya adalah pada jam 7 malam. Kalau kalian sudah istirahat di jam 5 sore, kurang. Itu yang menyebabkan kenapa kok 19 SKS kok berat sekali ya? Ya jelas berat, orang nggak belajar. Gitu. Jadi harus dimanfaatkan untuk belajar 12 jam sehari. Agar apa? Agar Sabtu Minggu bisa istirahat. Makanya guyonan lain dari SKS adalah sistem kebut semalam. Di mana baru dipelajari saat menjelang UTS dan UAS. Tidak ada yang menyuruh kalian itu begadang. Oke? Nggak ada. Karena 20 SKS itu adalah rasional. Manusiawi. 20 SKS. Yang nggak manusiawi itu 24. Ya. Dosen saya dulu, kalau ada mahasiswa perwalian, Pak, izin mau KRS tanda tangan.
manual. Zaman dulu bukan online ya, klik validasi, enggak gitu. Manual, kertas ditulis tangan gitu. Mengajukan 24 SKS. Sebentar, Anda tahu konsekuensinya tidak? Gitu. Konsekuensinya adalah waktu bermain kita kurang. Ya, saya termasuk dosen yang mendorong kalian untuk punya hobi. Harus relax, bisa refreshing, bisa piknik, bisa bersosialisasi, bisa berorganisasi. Saya dulu aktivis organisasi. Saya kemana-mana. Se-Jogja itu saya tahu aktivitas macam-macam apa di Jogja tahu. Bahkan sampai saya S2 di Bandung, saya juga masih aktivis. Gitu. Dan waktu saya kendalikan, saya maksimalkan. Kalau saya punya SKS berapa, maka sisa waktu saya berapa, maka saya kemana, gitu. Berkawan sampai prodi jauh. Saya teknik fisika, tapi saya punya teman perikanan, pertanian, ilmu kedokteran hewan, dokter gigi. Saya se-UGM itu tahu. Bahkan nggak hanya UGM, teman saya UAD, Ahmad Dahlan, UNY Negeri Yogyakarta, UIN Jogja. Jadi misalkan kalian ITERA, tapi temannya UIN, temannya teknokrat gitu. Bisa nggak seluas itu jejaring pertemanan kita? Dengan cara memanfaatkan 20 SKS saja. Jangan 24, karena 24 itu kita push the limit. Itu hanya untuk orang-orang istimewa. Ya. Istimewanya adalah, katakan kita baca satu halaman buku dibaca setengah jam, 1 jam. Tapi ada yang mungkin bacanya cepat, cuma 5 menit udah paham. Kita harus diulangi gitu. Terutama juga karena dia bahasa Inggris dan dia konsep baru. Gitu. Jadi 20 SKS itu sangat manusiawi dan bisa dilakukan. Nah, kalau 8 sebetulnya tanggung jawab selama 8 semester itu kita konsisten 18 SKS, maka 18 dikalikan 8 adalah 144. Sarjana deh, gitu. Jadi lulus itu syaratnya 144. Nanti kalian jangan banyak-banyakan SKS ya, buat apa? Banyak-banyak SKS itu nggak penting, yang penting nilainya 3 di atas ya, di atas 3 gitu. Jadi jangan mahasiswa TF itu ada yang SKS-nya 152 gitu misalnya. Buat apa gitu. Saya aja SKS saya 146, kelebihan 2 SKS. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah ditambahin lagi gitu, nggak usah banyak-banyakan. Yang penting kan IP-nya mendekati cum laude gitu misalkan, atau cum laude bahkan lebih bagus. Jadi itu strateginya, tolong masih TPB jadi bisa lebih baik tentang kalender, tentang mengatur waktu dan bermain. Harus bermain. Sabtu Minggu harus bermain. Kalau kalian Sabtu Minggu nggak ngapa-ngapain, nah itu juga membuang-buang waktu. Jadi harus terhibur. Pernah nggak main game tapi tambah stres gitu? Nah, mending ganti game ya, ganti game. Tujuan kita main game itu biar terhibur, ya kan? Misalkan mabar gitu kan, AFK kan, emosi kita. Ya itu dia, jangan pilih hiburannya seperti itu. Ya tetap main game, tapi kita tahu bahwa ada potensi. Potensi senangnya ada, tapi lebih banyak gak senangnya gitu. Low streak ya, kalah terus gitu. Akhirnya main brawl. Oke. Jadi tetap harus punya hiburan ya. Nah, ini yang cewek-cewek apa hiburannya? Saya nggak tahu. Pokoknya bersosialisasi lah ya. Itu penting sekali. Kita nggak pernah tahu setelah kalian lulus S1 nanti, ternyata ikatan pertemanan itu dibentuk bukan dari seangkatan prodi, tapi yang punya kesamaan minat. Mungkin nanti ada yang ikut himpunan UKM misalkan, UKM karena kegiatan agama. Saya dulu aktif di kegiatan agama, jadi mungkin pertemanan kita lebih kuat di sisi itu gitu, ketimbang sesama prodi sesama TF gitu, satu angkatan. Itu bisa. Atau dulu misalkan aktif di jurnalisme, aktif di ITERA ini ada robotik misalkan gitu. Jadi harus bersosialisasi dan direncanakan sosialisasi itu. Sehingga apa?
kalau kita punya planning, maka kita akan punya cukup tidur. Nah, ini kalau ada segitiga. Ada 3 hal, kalian hanya bisa pilih 2. Nilai yang bagus, waktu tidur yang cukup, dan bisa bersosialisasi. Bersosialisasi terus, waktu tidur cukup, IPK-nya jelek. Main terus soalnya. Nilainya dibagus-bagusin, berusaha, rajin belajar, tugas nggak pernah lewat, kelas selalu hadir tepat waktu. Kemudian tidurnya cukup. Biasanya kupu-kupu. Nggak punya teman. Ya kan? Apalagi, ya tinggal dimainkan kombinasi tadi. Tidurnya cukup, oh nggak ini. Ambis sama kuliah, nilainya harus A, harus AB gitu. Lalu berusaha bersosialisasi. Jadi bikin tugas kelompok, bikin kelompok belajar, rajin belajar sama lingkarannya gitu, teman kerjaan tugas bareng, baca buku, pinjam ke perpus, kemana-mana sama teman, tapi belajar, tidurnya kurang. Nah, gimana biar nggak kurang? Ya tadi, manajemen waktu. 12 jam, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu, bebas, terserah. Gunakan kebebasan selama mahasiswa. Karena kalau udah lulus dari mahasiswa, namanya pengangguran. Ya. Bebasnya mahasiswa itu istimewa. Kalau bebasnya bukan mahasiswa itu pengangguran. Kita nggak mau kan? Kebebasan yang kita miliki selama mahasiswa itu membanggakan. Gitu. Mahasiswa itu membanggakan. Tapi saat yudisium, wisuda, udah beban keluarga itu. Ya. Sabtu Minggu kok nggak kemana-mana, cari kerja gitu. Sama orang tua kan. Nanti akan ada masanya, masih TPB. Fungsi transcendent. Ya, udah sip. Ada fungsi logaritma alami, fungsi inverse, dan turunannya fungsi eksponen alami. Materi ini bisa kalian baca, nanti akan saya berikan buku di Google Classroom. Oh ya, maksud saya tadi kalian tolong hubungi saya, salah satu ke Telegram, untuk nanti akan saya kasih link undangan masuk ke Google Classroom. Gitu. Capaian pembelajaran nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan ulang konsep fungsi logaritma alami, fungsi eksponen alami, serta mampu menggunakan sifat-sifatnya dalam menyelesaikan masalah turunan dan integral. Logaritma alami. Adakah dari Anda punya jawaban berikut? Apa itu anti turunan? Integral. Apa syarat agar fungsi fx dikatakan sebagai anti turunan fungsi fx? Syaratnya apa? Ya, bisa dikerjakan ya. Memiliki sifat-sifat yang bisa dikerjakan. Dan ini sudah kita pelajari di semester yang sebelumnya. Tetapi ada pengecualian. Yaitu pengecualian untuk kita belum tahu bagaimana mengerjakan anti turunan atau integral dari fx sama dengan 1 per x. Atau x pangkat minus 1. Ini kita belum tahu. Jawabannya logaritma. Logaritma natural. Tapi kok bisa gitu kan? Kok bisa? Nah, menyatakan apakah integral berikut? Kalau kita punya integral 1 sampai a fx dx, apakah nilai integral tersebut selalu bisa ditentukan? Coba. Apa ini? Not responding nih.
Perhatikan bentuk fungsi berikut. Gx sama dengan integral 1 sampai X untuk fungsinya 1 per T dt. Fungsi apakah yang merupakan turunan dari fungsi Gx? Teorema apa yang bisa kita gunakan? Kalau sebelumnya, kita tahu ada sifat, saya coba draw di sini, semoga bisa. Dulu kita tahu ada integral X dx misalkan. Batasnya nggak perlu diberikan, maka ini sama dengan X kuadrat. Gini ya, setengah X kuadrat ya. Ditambah C. Ini C harus ada. Kemarin waktu saya ngoreksi Maddas 1, TPB lain ya, bukan TPB ini, itu nggak pakai C. Nah ini salah, karena kurang tepat. Kenapa kita perlu C? Karena di sini tidak ada batasnya. Kalau kita perkenalkan batas A sampai B, maka baru kita nggak perlu C. Nah, sifat ini, penambahan pangkat dan adanya koefisien setengah yang di depan, nah itu nanti masuk ke dalam teorema dalam integral. Masalahnya, kalau kita punya 1 per T, ya integral dari 1 per T, dt, itu menyebabkan kita chaos. Karena dia setara dengan T pangkat minus 1. Integral T pangkat minus 1 dt. Berarti kita perlu T pangkat minus 1 ditambah 1, lalu dikalikan dengan koefisiennya. Kan jadi pangkat berapa? 1 per 1 ya jadi. 1 per 1 ditambah C. Nah ini ada pangkat 0, minus 1 ditambah 1. Ini pangkat 0. Jadinya T pangkat 0 jawabannya adalah 1. Salah. Tidak bisa begitu. Makanya diperkenalkanlah adanya fungsi logaritma alami. Logaritma alami atau natural itu ln, ya, ln. Dinyatakan oleh ln adalah fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. Akhirnya masuklah kita ke definisi yang baru. Kalau kalian menemukan sebuah fungsi yang mengintegralkan 1 per T, maka kita bisa menggunakan ln. Inilah definisinya. Ln X sama dengan integral 1 sampai X 1 per T dt. Dengan domainnya adalah himpunan bilangan real positif. Nah ini kita bicara domain. Domain anggota bilangan real. Ini cuma simbol aja. Penulisannya matematis. Berikutnya, ada turunan fungsi logaritma alami. Ln X itu bisa diturunkan juga terhadap dx. Dan hasilnya adalah 1 per X. Sebagai contoh, di bawah itu ada fx sama dengan 10 ln 10x. Tolong mikrofonnya. Nah, ini bisa kita kerjakan. Kalau misalkan kita lakukan turunan d per dx fx, maka hasilnya adalah 1 per 10x. Jadi koefisiennya ikut ya. Karena turunan dari ln x hasilnya adalah 1 per x. Kemudian kalau gx kita lakukan turunan d per dx dari gx, maka hasilnya adalah akar x kuadrat plus 1. 1 per akar x kuadrat plus 1. Sampai sini ada pertanyaan? Perlu dicatat atau tidak? Satu per fungsinya, karena
satu kesatuan dari len-nya ya. Gitu. Yang ini. Yang ini. Iya kayaknya iya 1/0. Itu aja juga udah bermasalah. 1/0. Karena pangkat awalnya yang ini pangkat 1, kemudian berubah menjadi pangkat 2. Ini pangkat -1 berubah jadi pangkat 0. Maka pembagi bawahnya 1/0 gitu kan maksudnya. Oke. Makasih koreksinya. Ini bermasalah 1/0-nya. Ini juga bermasalah. T-nya jadi hilang. Jadinya jadi 1. 1 dikalikan 1/0. Sesuatu yang dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Bukan tak hingga. Ini ada perdebatan para matematika, Wan. Ya. Apakah sesuatu yang dibagi 0 itu tak hingga atau tidak terdefinisi? Gitu. Saya lebih cenderung ke tidak terdefinisi ketimbang ke tak hingga. Oke, kita lanjutkan. Ini juga sama, kalau HX ya tinggal diikuti aja lebih lanjut. Intinya kita memperkenalkan adanya integral 1/x dan turunan dari ln x. Oke. Berikut adalah sifat-sifat fungsi logaritma alami. Ln 1 sama dengan 0. Silakan. Ada yang raise hand? Nggak jadi. Ini tolong di... Mohon maaf Pak, mau tanya Pak. Silakan. Boleh ke slide yang tadi nggak Pak? Sebelumnya, yang ln 10x. Itu 1/10x itu nggak dikali sama turunan 10x lagi ya Pak? Ya. Ini kayaknya nggak kuat kayaknya browsernya. Sorry. Ya, untuk yang ada koefisien itu kayaknya perlu dicek lagi ke tabel turunan ln x. Tapi kalau lihat dari pola di atasnya nggak perlu. Maksudnya jadi menduga 10-nya itu keluar gitu ya? Bukan Pak, maksud saya ada di 1/10x itu dikali sama turunan dari 10 itu Pak, 10x ya. Enggak. Maksudnya masih di bawah, menjadi pembagi di bawah gitu. Enggak sih. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Sebentar, ini kalau dibikin full screen dia kayak gitu. Lambat banget. Oke, kita ke sini. Ln 1 adalah sama dengan 0, itu tolong dihafalkan. Kemudian sifat dari logaritma alami, kalau ada perkalian A dikalikan B, maka kita bisa memecah dia menjadi penjumlahan ln A ditambah ln B. Berikutnya, untuk pembagian logaritma natural,
A dibagi B itu bisa dipecah menjadi ln A dikurangi ln B. Teknik nomor 2 dan 3 ini akan sering kita gunakan ya saat menguraikan permasalahan. Kemudian adanya pangkat pada A pangkat R, maka R itu bisa diletakkan di depan. Misalkan kita punya ln 10 apa? Jangan 10 deh. Ya, loading dia. Misalkan kita punya ln X pangkat 2, maka ini setara dengan 2 ln X. Begini. Nah, menggunakan sifat tersebut, maka kita bisa punya ln 10X itu sama dengan ln 10 ditambah ln X. Nah, tadi kita punya turunan ya. Oke, saya mau ke sini dulu. Ln perkalian ini dengan perkalian ini, maka kita bisa pecah dengan sebuah penjumlahan. Kemudian kalau ada akar X kuadrat plus 1, ini akarnya bisa dipindahkan ke depan, yaitu setengah ln dalam kurung X kuadrat plus 1. Ini harus ada dalam kurungnya, karena ini adalah satu kesatuan. Ini bukan setengah ln X kuadrat ditambah 1. Nah, ini dua hal yang berbeda. Harus ada tanda kurungnya. Kemudian, misalkan ada pertanyaan seperti ini, apakah turunan dari fungsi berikut? Diketahui Y-nya seperti itu, seberapa sulitkah menentukan Y adsen? Apa yang membuatnya menjadi sulit? Paling apa? Mau kita akarkan? Difaktorkan nggak? Nggak bisa ya, sulit ya? Maka kita bisa mendekati dengan teknik logaritma alami. Y tadi kita jadikan ln Y, jadi kita operasikan di kedua ruas dengan logaritma natural. Ln Y, kemudian ada juga ln isi dari persamaan tersebut. Nah, kemudian kita punya 4 sifat yang kita pelajari sebelumnya. Ya kan? Ln 1 sama dengan 0, ln AB, ln A per B, dan ln A pangkat R. Lalu kita terapkan kepada ini, maka terpecahlah ln X ditambah setengah ln dalam kurung X minus 1, dikurangi, kenapa dikurangi? Karena pembagian yang di bawah. Dibagi ln dalam kurung X kuadrat plus 4. Jadi lebih pecah sekarang. Lalu kedua ruas diturunkan terhadap X. Kita bisa memperoleh sesuatu. Ingat, tadi kalau kita punya ln Y, kalau kita lakukan turunan, D per dx ln Y, hasilnya adalah 1 per Y, betul. Berarti kita bisa lakukan juga untuk yang ruas kanan. Kita lakukan di ruas kanan, kita punya ln X, D per dx, sama dengan 1 per X. Lalu D per dx setengah ln X minus 1 sama dengan, agak panjang nih. Tapi bisa kok. Jadi apa? Ada yang mau bersuara? 1 per 2 dikali X kurang 1-nya di bawah atau di atas?
di samping sini. X kurang 1. Ada yang tidak setuju? Ada yang punya jawaban berbeda? Saya setuju ya. Begitu. Atau boleh seperti ini. Sama aja. Setengah dikalikan 1 per X minus 1. Jadi pada prinsipnya, setengah ini adalah nilai koefisien yang terlepas dari proses turunan, tapi ln X minus 1 adalah satu kesatuan. Kita nggak bisa memisahkan dia. Jadi cukup dibuat 1 per X minus 1. Kita lanjutkan. Kita masih punya minus ln X kuadrat plus 4. Maka ini sama dengan 1 per X kuadrat plus 4. Tapi ini adalah hubungannya dikurangi. Maka kalau kita himpun, ini kan kita baru menurunkan ln ya. Kita turunkan terhadap ln. Maka 1 per Y, kita himpun semuanya. 1 per Y sama dengan 1 per X ditambah setengah. Kita panjangkan. 2X minus 1 dikurangi X kuadrat plus 4. Misalkan seperti ini. Ini adalah hasil turunan. Tetapi jadinya seper Y. Mungkin nanti akan ditanya Y-nya sendiri berapa. Tapi ini udah Y aksen sih. Y aksen sama dengan seper Y. Ya udah. Jawabannya ini. Y aksen sama dengan 1 per Y. 1 per Y sama dengan 1 per X dan seterusnya itu. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk 1 per X itu dapat dari mana ya, Pak? Yang ini, D per DX ln X sama dengan 1 per X. Ya. Yang di bawahnya, Pak. 1 per Y sama dengan 1 per X. Oh, ini kan kita sudah punya tahapan, misalkan kalau ini tahap pengerjaan nomor 1, maka kita punya tahapan pengerjaan nomor 2, ada tahapan pengerjaan nomor 3. Nah, dari langkah yang nomor 2 dan 3 itu kita gabung. 3 itu termasuk yang ini. Ini nomor 3. Jadi kita melakukan turunan. Ln Y ini kita turunkan. Kita diferensialkan dengan D per DX, maka jadinya turunan dari ln Y adalah 1 per Y. Nah, lalu karena kita sudah pecah ruas sisi yang sebelah kanan, maka menjadi ln X ya. Turunan dari ln X berapa? 1 per X. Turunan dari ini berapa? Yaitu ini, setengah dikalikan X minus 1. Lalu turunan dari ini berapa? Adalah 1 per X kuadrat plus 4. Tinggal kita gabungkan semuanya. Semuanya adalah hasil turunannya 1 per Y sama dengan hasil ini, dan hasil ini. Jadilah ini. Bisa dibilang ini adalah proses yang terakhir, keempat. Gimana, Mukhlisin? Apakah masih bingung? Baik, Pak. Mengerti, Pak. Oke. Ya, ini direkam, jadi mudah-mudahan tunggu aja di Google Classroom, nanti videonya akan tersedia. Kalau misalkan lupa. Dan saya menganjurkan untuk selalu mencatat ya. Karena ikatlah ilmu dengan tulisan gitu. Kalau nggak dicatat ya apa? Kurva fungsi logaritma alami. Ln yang kita gunakan dari tadi itu memiliki plot tertentu. Nah, bentuk plotnya seperti ini. Ini adalah kurva ln X, Y sama dengan ln X. Dan dia akan terus naik ya.
Dari pengamatan berikut, lihat apakah kurva fungsi logaritma alami sesuai dengan gambar di samping. Tentukan turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi ln x untuk x lebih besar daripada 0. Menggunakan informasi tersebut, tentukan kecekungan dan kemonotonan. Oke, saya kira ini bisa dicoba sendiri dan terutama membandingkan dengan buku. Karena buku apa sih? Saya lupa judulnya. Yang Calculus for Biology apa ya? Nanti saya cek lagi. Step by step di buku itu sudah cukup lengkap, visualisasinya bagus. Jadi kalian bisa berangkat dari buku itu. Tapi memang filenya digital ya, PDF. Merasa kurang nyaman mungkin kalau harus baca dari komputer, tapi ya apa boleh buat seperti itu. Atau kalian bisa mencoba ke perpustakaan untuk meminjam buku secara rutin. Harusnya di Perpus ITERA ada, tapi sekali lagi itu terbatas. Ya bayangkan mahasiswa TPB berapa ribu, ketersediaan bukunya nggak sebanyak itu. Jadi harus bergantian setiap pekan. Kita lanjutkan ke fungsi inverse dan turunannya. Fungsi inverse, ini kita misalkan punya domain A ke B. Fungsi itu dari domain A ke B. Ya, jadi misalkan ada domain A, ada domain B. Dia akan mencocokkan begitu ya. Inilah fungsi. Nah, inverse itu adalah kebalikannya. Kita punya inputan B, hasilnya adalah A. Jadi dibalik. Dan notasinya bukan F, tetapi F inverse. Atau -1. Merupakan fungsi yang domainnya FA dan dari hasil A. Sehingga memenuhi itu. Nah, F inverse adalah kebalikannya. Y hasilnya adalah X. Untuk semua Y adalah anggota FA. Contoh, kita punya Fx sama dengan 2x minus 4. Maka Gx adalah merupakan fungsi inverse-nya. Kita bisa tuliskan F inverse X sama dengan setengah ditambah 4. Pertanyaannya bagaimana kita memproses 2x minus 4 menjadi bentuk seperti ini? Caranya, kita bisa menuliskan Fx ditukar dengan Y. Nah, silakan dicatat prosesnya. Y sama dengan 2x minus 4. Lalu, kita isolasi X-nya. Kita isolasi X-nya berarti kita perlu memindahkan 4. Ini kemudian langkah berikutnya, Y ditambah 4 sama dengan 2X. Kita hanya butuh X-nya. 2-nya nggak butuh. Berarti 2-nya harus pindah ke ruas sebelahnya. Ingat, ini adalah hubungan perkalian dan pembagian. Maka menjadi setengah Y ditambah 2 sama dengan X. Nah, yang kita ambil ternyata, ini saya nggak tahu, ini yang salah contoh soalnya atau apa. Nah, lalu tinggal X dan Y ditukar. Nah, pada langkah ini, X ditukar dengan Y. Menjadi setengah X ditambah 2 sama dengan Y. Maka itu adalah Y ini kita sebut sebagai fungsi inverse X. Kok beda, Pak? Iya, beda. Kita cek manual ya. Misalkan Anda punya X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, maka 2 dikalikan 1 dikurangi 4. Hasilnya adalah minus 2. Kita punya apa? Kita punya inputan 1, hasilnya adalah minus 2. Ini adalah F.
Pertanyaannya, F aksennya bagaimana? Inputan -2 kita masukkan ke dalam GX. Ya, -2 setengah X. Berarti -1. -1 ditambah 4 jawabannya berapa? 3 ya. -2 kalau dibalik dengan GX ini jawabannya adalah 3. Salah ya. Oke, kita uji dengan inverse yang saya buat. Jangan-jangan salah juga. Kita input dengan -2. Kita input dengan -2 dikalikan setengah, jawabannya adalah -1. -1 ditambah 2, jawabannya 1. Jadi -2 hasilnya 1. Berhasil? Yang benar jawaban saya, bukan slide. Oke. Sampai sini, yang di Zoom maupun di kelas, ada yang tidak bisa mengikuti proses inverse? Lebih baik mengaku sekarang. Daripada UTS-nya kena. Mencatat ya, tolong dicatat prosesnya. Langkah pertama, tadi saya bilang, isolasi. Kalau kalian punya Y sama dengan apa, maka isolasi X-nya. Kalau sudah isolasi X, lakukan penukaran. Penukaran itu X menjadi Y menjadi X. Selesai. Jadilah fungsi inverse. Nah, di matematika itu saya minta kalian konsisten dengan penggunaan sama dengan. Sama dengan itu adalah antara ruas kanan dan kiri sama. Lalu kalian juga melakukan proses ke bawah. Proses ke bawah itu tolong diberi keterangan. Misalkan saya di sini memberikan keterangan isolasi X. Itu namanya keterangan. Seringkali di ujian, itu saya melihat mahasiswa asal turun ke bawah, itu nggak jelas maksudnya proses apa. Perkaliankah, pembagiankah, akarkah, gitu. Jadi tolong diberikan keterangan. Oh, ini maksudnya mengisolasi X. Kemudian di tahap sini, kita mau menukar X dengan Y. Maka itulah yang dimaksud dengan fungsi inverse. Materinya masih banyak ini. Definisi fungsi inverse. Manakah dari ketiga fungsi berikut yang memiliki fungsi inverse? Saya juga nggak tahu yang mana yang punya. Tetapi teorema A mengatakan jika sebuah fungsi monoton murni pada daerah asal, maka dia akan memiliki inverse. Contoh X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Cara membuat inverse-nya bagaimana? Bisa dibantu saya? Cuma ada 2 langkah kan? Yang pertama apa? Apa? Lebih keras? Gak dengar. Di akar pangkat kan? Kenapa? Ya, sebenarnya bahasa sederhananya adalah isolasi X. Oke? Langkah pertama, isolasi X. Agar X itu hanya X saja. Nggak pakai embel-embel koefisien 10, koefisien 5, nggak pakai pangkat, nggak pakai logaritma. Pokoknya sama dengan X. Gimana caranya? Kebetulan disebut langkahnya adalah dengan mengakarkan pada kedua ruas. Kita akarkan ruas kiri, kita akarkan ruas kanan. Hasilnya adalah X. Akar Y sama dengan X. Langkah keduanya apa? Membuat inverse. Setelah isolasi apa? Menukar ya.
menukar X dengan Y dan sebaliknya. Maka ini berubah menjadi akar X sama dengan Y. Y di sini kita bisa tukar dengan F inverse X. Maka kalau kita punya Fx-nya adalah Y sama dengan X kuadrat, maka F inverse-nya adalah Y sama dengan akar X. Gitu. Jadi dia punya fungsi inverse. Ini saya mengerjakan fungsi inverse-nya aja. Bukan mengecek apakah dia betulan monoton murni atau tidak. Nah, pembahasan berikutnya tentang itu mungkin. Sama aja ya. Menentukan fungsi inverse. Teorema fungsi inverse. Misalkan F adalah fungsi yang memenuhi sifat berikut. F memiliki turunan pada interval I, F monoton murni pada interval I. Ketika nilai X sama dengan A, mengakibatkan nilai FA sama dengan B, dan F aksen A tidak sama dengan 0. Maka F aksen F inverse aksen B, oh ini turunan. Harusnya turunan ini. Kenapa jadi 1 per ya? Karena turunan. Oh iya, ini turunan fungsi inverse. Judulnya turunan. Oke. Contoh. Tadi kita sudah punya Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan akar X. Ini adalah Fx, ini adalah F inverse A inverse 1 X. Kalau kita punya FA sama dengan B, jadi misalkan FA, maka dampaknya adalah Y sama dengan A kuadrat. Lalu F aksen A, turunan dari F aksen A apa? Y aksen apa? 2A ya. Oke, 2A. Turunan F aksen A adalah 2A. Dan ini tidak sama dengan 0. Maka terpenuhi teorema ini. Lalu berikutnya, kalau kita melakukan inverse, F inverse 1 terhadap sebuah nilai B, maka dia akan tercermin dari hasil 1 per F aksen A, yaitu 1 per 2A. Nah, kita perlu menentukan A dan B di sini apa? Untuk kita punya contoh. Paling gampang, misalkan A itu adalah 2. A itu 2. A sama dengan 2. Kita punya persamaan Y sama dengan X kuadrat. Maka Y sama dengan A kuadrat. Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Artinya, daerah hasil adalah 4. Kalau kita punya domain A dan B, di sini 2, di sini 4, maka ada sebuah Fx yang dia adalah X kuadrat. Oke? Inputnya 2, outputnya 4. Kalau kita mau inverse, dikasih input 4, hasilnya harus
2. F inverse B yaitu F inverse 4 sama dengan, bisa kayak gini nggak? Ini turunan maksudnya. Bentar. Kita belum melakukan penurunan F inverse B. F inverse B kita punyanya adalah Y sama dengan akar X. Kalau Y aksen, Y sama dengan akar X. Kalau Y aksen sama dengan, ini pangkat setengah nih. 3/2 ya? Atau 2/3? 1/2 ditambah 1/1. 1/2, 2/2. 3/2. 3/2 X pangkat turunan. Minus setengah ya? Hah? Ya, minus setengah ya? Lupa. Kalau kita punya X kuadrat, diturunkan, maka menjadi 2X. X yang pangkat 2 menjadi pangkat 1. Dikurangi 1 kan? Ini kita punya pangkat setengah, dikurangi 1. Setengah dikurangi 1 jadi minus setengah. Oke? Oke. Jadi sama dengan 3/2 akar X. Ini adalah turunannya. Y aksen. 4, 2, 3, 4. Setengah, bukan 3/2. Ini aman? Oke. Tolong dipantau ya, dikoreksi. Itu sehingga kalau kita punya tadi kita punya contoh 2 dan 4. Dan kita punya F inverse B adalah 4. Ini kayak nggak cukup ya, harus insert. F inverse 1B adalah F inverse 1, 4. Kok inverse 1? Ya inverse saja cukup. F inverse 4. Kemudian kita tadi punya persamaan Y sama dengan akar X. Kalau Y aksen sama dengan setengah dibagi akar X. Gitu ya. Dan kita punya domain hasil sama dengan 4, asal sama dengan 2 dari hubungan Fx Y sama dengan X kuadrat. Sementara ini adalah dari F inverse X akar X. Oh, kurang lengkap. Saya kurang lengkap. Y sama dengan akar X. Jadi di sini ada 2 persamaan. Yang satu dari A ke B. Yang satu lainnya dari B ke A. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya ini. Kita punya F aksen B. Saya punya rumus apa? Yang dicari turunan ya. F inverse, tapi ada aksennya. Nah, tadi kita punya Y aksen ini adalah setara dengan F inverse dalam kurung aksen B gitu ya.
nggak harus B sih, bisa Y. Sama dengan 1/2 akar X. Atau 2 akar A sebetulnya. Kalau ini mau kita ganti Y, maka kalau kita ganti F inverse 4 aksen F inverse 1 aksen 4 sama dengan 1/2 akar X. Harusnya X ya. Sama dengan 1/2 dikalikan 2 sama dengan 1/4. Ini ternyata sama apabila kita menyamakan dengan teorema B, di mana F inverse lalu diturunkan, tetapi inputannya adalah B, maka hasilnya adalah 1/2A. Ya, kita tadi sudah menemukan bahwa ini adalah 2A. 1/2A. Di mana kalau A sama dengan 2, maka B sama dengan 4. Kalau F inverse aksen 4 sama dengan 1/4. Sama. Butuh waktu untuk mencernanya. Silakan ditanyakan kalau ada yang kurang. Pak, izin bertanya, Pak. Kenapa? Untuk Silakan mohon izin. daerah hasil 4 itu dapatnya dari mana ya, Pak ya? Sebentar, daerah apa? Yang hasil, Pak. Yang 4, yang B. Daerah hasil dapatnya dari mana? Oh, Dari yang hasil 4 itu. plot. Dari hasil plot terhadap kalau kita punya fx sama dengan y sama dengan oke, nggak bisa dicoret lagi. Maksimal. Dari ini, y sama dengan x kuadrat. Ini adalah kuncinya. Ini kan plot biasa dari kurva. Y sama dengan x kuadrat. Kalau A ke B itu x kuadrat, kalau B ke A, maka menggunakan akar x. Makanya di sini ada perbedaan rumus. Udah nggak bisa ya? Udah full. Gitu. Jadi ini kan bicara tentang turunan fungsi inverse. Udah dia di inverse, dia diturunkan lagi. Maka gitu cara menggunakannya. Sedikit lagi, fungsi eksponen alami. Ini menggunakan E.
Nah, berikut ini ternyata ada hubungan. Tadi kita mengenal tentang logaritma natural. Yang logaritma natural ini ternyata Y sama dengan X itu memiliki inverse eksponen. Oke? Tadi kita punya contoh misalkan Y sama dengan X kuadrat. Kalau kita lakukan inverse, maka akar X sama dengan Y. Inilah inverse-nya. Yang satu tadi kita memberikan contoh A dan B itu adalah 2 dan 4. Maka kalau 2 kuadrat hasilnya 4. Kalau kita masukkan ke dalam input akar X, berarti akar 4 hasilnya adalah 2. Itu kenapa kok saya mengambil angka 2 dan 4? Karena dia sebagai contoh saja. Mau diganti angkanya 10 boleh, 10 dan 100. 3 dan 9. Atau berapa yang sulit-sulit juga boleh. 4 dan 16 misalnya. Itu intinya 4 kuadrat sama akar dari 16 sama dengan 4. Nah, ternyata inverse dari ln X itu adalah eksponensial Y. Kita bisa tulis EXP Y. Berdasarkan definisi eksponen alami tersebut diperoleh sifat berikut. Eksponensial dari ln X adalah eksponensial Y. Dan ln dari eksponensial Y adalah ln X atau sama dengan Y. Nah, ini silakan sifat ini dipahami lagi. Kemudian definisi fungsi eksponen alami. Simbol E menyatakan bilangan real positif sedemikian sehingga ln E sama dengan 1. Nah, ini sifat yang lain lagi. Kemudian perhatikan bahwa kalau A, nah ini dimain-mainkan aja nih. Eksponensial ln A dikalikan EX, eksponensial ln EX, X-nya turun ke depan, jadi X ln E. Kalau eksponensial terhadap ln E adalah sama dengan 1, maka A sama dengan eksponensial X. Ini adalah bentuk penyederhanaan. Jadi eksponensial X yang merupakan inverse dari fungsi logaritma alami ln X dapat dinyatakan sebagai EX karena eksponensial X dan EX adalah fungsi yang sama. Jadi secara penulisan kalian bisa memilih yang mana yang mau dipilih, EXP atau cukup E dengan pangkat X. Nilai E itu disebut sebagai bilangan Euler yang memiliki pendekatan desimal 2,71, 82, 82, 8459 dan seterusnya. Ini adalah bilangan irasional. Irasional itu adalah bilangan yang tidak habis desimalnya. Ada yang tahu contoh bentuk irasional lain? Pi. Betul. Pi itu kalau kalian menemukan pi sama dengan 22/7, itu adalah pendekatan. Pi bukanlah 22/7. Karena pi adalah irasional. Irasional itu tidak punya rasio. Irasional itu nggak bisa dibuat rasio A dibagi B. Sesimpel itu. Maka contohnya adalah E dan Pi. Oke, lanjut dulu. Sifat fungsi eksponen alami. Nah, ini tolong ini dikuasai hubungan sifat ini. Yang kedua juga. Ini juga, ini juga. Teorema C. Misalkan kita punya A dan B
sembarang bilangan real, maka eksponensial A dikalikan eksponensial B sama dengan eksponensial A ditambah B. Ini juga sama. Ini perkalian menjadi penjumlahan. Lalu ini pembagian menjadi pengurangan. Kurang lebih begitu. Lalu kita bisa juga menurunkan fungsi eksponen alami. Kalau ada Y sama dengan E pangkat X, maka turunan D per DXY adalah D per DX EX. Kita bisa aplikasikan len kepada dua ruas tadi. Maka menjadi len Y dan menjadi len EX. Ingat ada sifat len EX akan melebur menjadi X saja. Ya, len E pangkat X akan menjadi X saja. Sehingga len Y adalah sama dengan X. Kalau len Y kita lakukan turunan, sebentar, seperti Y, DY per DX. Oh, ini kita melakukan turunan implisit. Len DY sama dengan DX. Len DY dibagi DX sama dengan 1. Jangan dulu deh. Turunan implisit, oke, seper Y. Oke, jadi intinya akibatnya adalah DY per DX sama dengan Y sama dengan E pangkat X. Kemudian ini ada anti turunan fungsi eksponen alami. Ya tinggal diikutin aja sesuai yang ada di buku. Kemudian ya ada latihan soal. Nah ini, ada buku Neuhauser, Calculus for Biology and Medicine, sama Purcell, Calculus edisi 9. Ini nanti akan saya sediakan di Google Classroom. Jadi boleh dari PDF-nya, boleh memiliki bukunya. Yang nggak boleh adalah kalau tidak baca. Jadi harus memiliki. Oke, mungkin itu aja untuk pekan ini. Bisa dicoba latihan soal. Nanti kita akan mungkin kerjakan di hari apa? Yang jadwal kedua.
Jumat ya? Hari Jumat, Pak. Jumat. Jam? Jumat. Jam berapa? Oh, jam 1. Oke. Nanti kita akan ketemu lagi untuk tutorial. Dan sepertinya nanti akan ada asisten tutorial. Jadi saya nggak akan sendiri, tapi juga ditemani oleh para kakak kelas sekalian, asisten. Mungkin itu saja. Habibi, kenapa? Ada pertanyaan? Yang nggak bisa absen gimana ya Pak? Oke. Ya juga ya. Presensinya TPB 10. Oh, ini ada 11 nama. Habibi udah presensi. Ini saya panggil, tolong bersuara ya. Dianti Alia. Dianti Alia, silakan. Yulia Dian Fahri. Hadir, Pak. Ada. Laura Sinditya. Hadir, Pak. M. Daniel Atio. Mikhail Antonio Arya. Hadir, Pak. Oke. Dea Ilham Firdaus. Hadir, Pak. Fahrizal Amri. Lutfi Hadir, Pak. Listia. Lutfi Listia. Ahmad Akbari. Hadir, Pak. Hadip Pradipa. Hadip, nggak ada Hadip. Juan Pablo Huta Barat. Oke, yang tidak hadir TPB 10 ada Dianti Alia, Laura Sinditya, Daniela Atio, kemudian Lutfi Listia, Hadip Pradipa. Dianti hadir, Pak. Oh, Dianti ada ya? Laura hadir, Pak. Suara kecil sekali. Sip, selesai. Laura hadir, Pak. Oh, Laura ada. Ya, tolong standby ya ketika saya panggil. Baik, itu aja untuk hari ini. Kita cukupkan. Terima kasih. Sampai hari Jumat. Kalau bisa sudah mencoba soal-soal ya. Jadi nanti kalian menemukan kesulitan, itu tinggal disampaikan ke saya. Daripada nanti kalian tidak ada progres, ingat tanggung jawabnya 4 SKS itu adalah 12 jam belajar madas. 4 jam sebelum belajar di kelas, 4 jam di kelas, dan 4 jam setelah kelas. 12 jam. Banyak? Ya memang banyak. Gitu. Oke, itu aja. Saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak.